Sekarang momentum pendidikan kita hari ini adalah membebaskan anak-anak kita dari tawuran, membebaskan anak-anak kita dari minuman keras, membebaskan anak kita dari narkoba, membebaskan anak kita dari pengaruh pergaulan malam, membebaskan anak kita dari pergaulan yang terlalu bebas. Karena menurut saya beban pendidikan Indonesia yang terberat adalah ini. Yang lain menurut saya biasa saja. Ini saya momentum di 2 Mei itu harus sudah mulai ada sekolah daerah yang sudah MOU, sudah ada komplek militer yang saya beresin, dan sudah ada telepon online yang mobil jemputan segala macam sudah disiapkan. Assalamualaikum, sampurasun, wilujeng enjing, wargi Jabar semuanya. Bangun pagi ini, ada upacara Hari Pendidikan Nasional. Dan hari ini sangat spesial, karena ini hari pertama saya menjadi gubernur melaksanakan peringatan Hari Pendidikan Nasional. Di tengah-tengah pro kontra terhadap berbagai gagasan yang kami gulirkan, mulai larangan studi tour, larangan wisuda, perpisahan yang tidak boleh hura-hura mengambilkan biaya yang sangat mahal, diganti dengan perayaan yang sederhana dan berkesan. Kemudian yang sekarang nih, banyak anak-anak Jawa Barat ini tawuran tiap hari. Saya ini sudah berapa puluh menangani orang yang korban tawuran, mulai dibacok, ditusuk, babak belur, harus membiayai di rumah sakit, biayanya puluhan juta. Udah banyak banget deh. Untuk itu saya mengambil tindakan-tindakan yang memang semestinya dilakukan. Karena Pak orang tuanya nggak sanggup. Ini ditangani di kepolisian, kemudian karena masih remaja banyak yang dikembalikan ke orang tuanya. Tetapi orang tuanya nggak sanggup, udah taat. Dan karena nggak sanggup, ya kita tangani deh, karena negara harus bisa menangani. Pada akhirnya kami menyepakati untuk dibangun pola pendidikan kedisiplinan, meninggalkan berbagai perilaku buruk di komplek tentara. Diajarin apa sih? Diajarin tidur jam 8 malam, diajarin bangun jam 4 agar tidurnya 8 jam, mandi, kemudian sholat subuh, kamarnya harus rapih kayak tentara tuh. Terus kemudian setelah itu nyapu di halaman, setelah itu olahraga, dan sebelum olahraga sarapan dulu tentunya. Dan kemudian setelah itu masuk ke ruang pembelajaran. Dia belajar normal sebagaimana siswa yang lain. Setelah itu nanti belajar keterampilan sepak bola, voli, dan berbagai kegiatan olahraga lainnya. Terus kemudian belajar elektro, memahami pendidikan pertanian, peternakan, kelautan, kewirausahaan. Ini arah kebijakannya. Jadi nggak ada latihan perang. Kemudian setelah itu nanti akan terbentuk karakter disiplin dan rasa cinta pada orang tua, pada sesama, pada negara. Nah, tentunya seluruh kebijakan kan biasa. Ada yang pro dan ada yang kontra, dan itu bagian dari rasa sayang. Yang mendukung menyayangi saya, yang mengkritik juga menyayangi saya. Karena sahabat yang baik adalah sahabat yang selalu mengingatkan. Tetapi kita juga paham bahwa tawuran, kemudian perilaku buruk siswa, pemakai narkoba, minum-minuman keras, kemudian game online itu sudah sangat luar biasa. Motor-motoran sampai larut malam sudah luar biasa. Untuk itu kami mengajak pada semuanya, barangkali ingin membantu pemerintah Provinsi Jawa Barat menyelesaikan seluruh problem ini. Andai kata di antara bapak dan ibu ada yang punya kemampuan memahami pendidikan anak, menyelesaikan problem anak remaja yang nakal, dengan tangan terbuka kami menunggu ulurannya untuk mengambil anak-anak Jawa Barat yang bermasalah ini. Bapak dan ibu mendidiknya di lingkungan rumahnya atau lingkungan pendidikannya, sehingga beban kami menjadi ringan. Untuk itu, salam untuk semuanya.
Selamat Hari Pendidikan Nasional. Anak Jawa Barat Singer. Panglima, jadi banyak komentar hari ini. Bolehkah anak saya dikirim ke Rindam? Nggak boleh. Boleh. Jadi anak saya tidak nakal tapi pengen disiplin. Ya, boleh. Boleh. Kan sudah pasti pantas. Boleh. Udah ada. Alhamdulillah. Malas tadi kalau saya lagi bikin tuh. Lapor, upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2025 tingkat Provinsi Jawa Barat siap dimulai. Lanjutkan. Laporan pemimpin upacara. Lapor upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2025 tingkat Provinsi Jawa Barat siap dimulai. Laksanakan. Laksanakan. Sebenarnya kriteria itu adalah anak-anak yang sudah mengarah pada tindakan-tindakan kriminal dan orang tuanya tidak punya kesanggupan untuk mendidik. Artinya bahwa yang diserahkan itu adalah siswa yang oleh orang tuanya di rumahnya sudah tidak mampu lagi untuk mendidik. Jadi kalau orang tuanya tidak menyerahkan, kita tidak akan menerima. Mekanismenya sudah kan, Purwakarta sudah mulai kemarin. Itu kan orang tuanya datang ke dinas pendidikan, kemudian ke bupati, kemudian berkumpul di Kodim. Kemarin kan langsung dimasukin ke Barak Setirayuda ya, Persimen 1 Setirayuda Kostra. Dan mereka sangat happy saya lihat hari ini. Gimana nggak happy? Gizinya cukup, istirahatnya cukup, olahraganya cukup, sistem pembelajaran di sekolahnya cukup. Kan mereka tetap belajar di sekolah. Cuman gurunya aja ngajarnya di sana. Payung hukumnya? Udah, kan hari ini 2 hari yang lalu saya sudah ada surat edaran di sekolah-sekolah. Nah kemudian kalau bicara payung hukum kan yang menyerahkan orang tua dalam bentuk surat keterangan bermaterai. Artinya bahwa
Besok saya minta ke teman-teman dinas pendidikan, ini tiang benderanya harus sama dengan tiang bendera yang ada di gedung Pakuan. Bagus dirubah. Nanti ke depan ini panas, sebaiknya ke depan diganti oleh parking block, karena ini nanti menjadi ruang anak-anak kita untuk belajar. Pertanyaannya adalah status sekolahnya gimana? Tetap sebagai murid di sekolah, terdaftar, nanti dapat rapot. Nanti belajarnya gimana? Dikirim guru ke sini. Bisa guru di sekitar di sini, nanti saya kasih honor tambahan. Bisa anggota TNI yang bisa ngajar, saya kasih honor tambahan ngajar. Apapun akan saya lakukan untuk pendidikan, untuk masa depan. Saya ingin Jawa Barat ke depan tak ada lagi geng motor, tak ada lagi tawuran. Udah. Dan saya ingin ke depan anak-anak Jawa Barat punya tabungan, punya investasi, punya masa depan. Bukan orang tuanya, mungkin bukan yang di sini, setiap kenaikan kelas, setiap kelulusan selalu pinjem Bank Emok, Bank Keliling, NBK, Bank Pancasila, pinjol. Dan Jawa Barat adalah ranking pertama peminjam pinjol. Harus diturunkan oleh gubernurnya. Mau dibagi duit? Enggak. Pengeluaran orang tuanya harus ditekan. Kalau negara bisa mensubsidi, ngapain? Orang tua harus memberikan iuran. Dan sekolah yang mahal, kalau pemerintah memberikan dana BOS, itu nggak ada artinya dibanding konsumtifnya siswa. Pemerintah memberikan dana BOS, siswa uang jajannya 20.000, 30.000, 40.000, 50.000. Itu siswa. Itu jadi uang subsidi pemerintah nggak ada arti. Jadi yang mahal di sekolah bukan biaya sekolah, yang mahal di sekolah adalah biaya jajan. Bener nggak? Bener nggak? Cuman bedanya kalau uang jajan orang tuanya tidak ngomel-ngomel, tapi kalau sekolah minta sumbangan 200.000 pasti diposting di media sosial. Itu bedanya. Nah, untuk itu saya ucapkan terima kasih. Semangat anak-anak Jawa Barat, mudah-mudahan sehat, kemudian cerdas. Kalau sudah sehat dan cerdas, pasti menjadi anak-anak yang hebat. Terima kasih, salam untuk semuanya, sehat selalu, dan mudah-mudahan hari ini menjadi hari bahagia. Ini komandan upacaranya, statusnya pelajar. Siap, pelajar. Di mana? Siap, SMK Negeri 5 Bandung. SMK Negeri 5 Bandung. Kamu hebat banget ya. Punya tentara. Siap, insya Allah. Saya kasih 1 juta. Siap, terima kasih Gubernur. Dalam bentuk tabungan, kan? Tunai. Pokoknya seluruh petugas hari ini semuanya saya kasih 1 juta, 1 juta, 1 juta. Grup musik saya kasih 5 juta. Terima kasih. Siap? Siap? Yang upacara dikasih uang sakunya oleh orang tuanya masing-masing. Oh iya. Nah, itu tadi para penerima penghargaan, tadi semuanya nanti disiapin 5 juta rupiah per penerima penghargaan. Ya. Semangat? Siap? Terima kasih. Semoga kita semua menjadi pelajar yang Pancawaluya, generasi hebat dari Provinsi Jawa Barat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Baik Bapak Ibu, saat ini kita saksikan bersama penyerahan penghargaan kepada Muhammad Rehan Fakih Suhendar, juara 1 World Invention Competition Exhibition SMA N1 Kota Bogor. Gandang Suteja Yawananci, juara 1 International Karate Second Malaysia Day Karate Competition Championship 2024 SMA N1 Cikarang Selatan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yang hari ini sangat berbahagia, cita-cita orang tuanya tercapai, doa ibu dan puasa Senin Kemisnya terkabul, pangkatnya nambah bintang 1 Pak Kapolda Jabar. Tepuk tangan. Dan kenaikan pangkat, jabatan itu tidak akan pernah terlepas dari peran guru dan peran orang tua. Biasanya ibunya rajin puasa, anaknya kenaikan kelasnya ibunya puasa, itu biasanya sukses anak-anaknya. Pak Pangdam 3 Siliwangi mudah-mudahan juga bintangnya nanti tambah 1 lagi. Pak Wakajati, dan di Kejaksaan Tinggi juga nambah ini kan, ada nambah tanda pangkatnya. Mudah-mudahan suatu saat sebentar lagi jadi Kajati. Kemudian hadir Ketua Komisi 5 DPRD Provinsi Jawa Barat, dan hadir juga saya tahunya mantan Ketua Tim Penggerak PKK Kota Bandung. Tepuk tangan. Sekarang anggota Pak Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat. Kemudian juga ada Dirut Bank Jabar dan seluruh peserta yang hadir pada kesempatan pagi hari ini yang mataharinya sangat sempurna dan kita nikmati matahari ini dengan baik. Kenapa? Karena matahari ini adalah dokter yang free dalam setiap waktu memberikan stimulus sinar yang sangat baik bagi tubuh kita, memperkuat jaringan tulang kita. Karena dokter terbaik itu 1 matahari, 2 makanan yang bergizi, yang ketiga air putih, yang keempat olahraga. Itulah dokter kita. Seluruh pelajar di Provinsi Jawa Barat dimanapun berada yang hari ini sama-sama merayakan Hari Pendidikan Nasional. Hari Pendidikan Nasional hari ini dalam dunia informasi dan komunikasi kita hari ini sangat ramai. Orang membicarakan tentang Jawa Barat. Ada yang tepuk tangan hatinya agak kesel sama gubernur. Ada yang tepuk tangan bahagia. Yang pertama adalah menjadi seorang pemimpin itu transcender. Maka dia harus melahirkan gagasan-gagasan demi masa depannya. Setiap gagasan itu pasti ada yang menyukai dan tidak menyukai. Saya mengalami betul ketika kecil saya paling kesel sama bapak saya. Kenapa? Pagi-pagi saya sudah dicepretin suruh bangun jam 4. Itu kesel banget. Tapi saya nggak bisa melawan karena lihat mukanya aja nggak berani. Maghrib itu saya selalu suruh belajar ngaji dan bapak saya langsung ngajar. Kalau saya lambat meresponnya bilet atau bodoh, maka bapak saya itu megang kuping saya, diputerin gini, nangis. Kemudian saya diajarin bagaimana berinteraksi dalam lingkungan. Saya diajarin bagaimana nyangkut. Saya diajarin bagaimana beternak. Saya diajarin Assalamualaikum, sampurasun, wilujeng enjing warga Jabar. Semoga pagi hari ini dalam keadaan sehat. Terima kasih warga Kuningan ya, tadi malam bisa bercengkrama dalam suasana yang gembira dan berderai air mata. Saya menyampaikan terima kasih bagi anak-anakku di seluruh Jawa Barat yang sudah mau berjalan kaki walaupun sebagian motornya disimpan dulu di rumah dekat sekolah. Tapi nggak apa-apa, itu sudah punya niat baik untuk berjalan. Bahkan ada anak SD yang diantar oleh bapaknya ke sekolah, pengen diturunin di tengah jalan dan pengen berjalan. Jalan adalah salah satu ajaran yang diberikan oleh Allah pada kita, karena rata-rata ketika bayi lahir maka nanti akan dididik untuk bisa berjalan, dan kebahagiaan orang tua adalah manakala balitanya sudah bisa berjalan. Kalau sudah bisa berjalan, kenapa kakinya hari ini tidak mau digunakan untuk berjalan?
Seluruh rangkaian apa yang saya lakukan dan Pemprov Jabar lakukan tak ada lain kecuali ingin anak-anak Jawa Barat tumbuh sehat, tumbuh kuat, tidak jadi korban kekerasan, tidak melakukan kekerasan, tidak jadi korban game online, tidak menjadi pecandu game online, tidak menjadi korban minuman keras, tidak menjadi peminum minuman keras, tidak menjadi korban narkoba, tidak melakukan upaya-upaya untuk menggunakan narkoba, tidak menjadi korban tawuran, dan tidak juga melakukan tawuran. Seluruh langkah yang saya lakukan dan seluruh teman-teman di seluruh provinsi Jawa Barat, para bupati, wali kota, kepala dinas pendidikan lakukan, tiada lain kecuali ingin anak-anak Jawa Barat tumbuh kokoh dan kuat serta memiliki masa depan. Tidak ada kebijakan yang mulus kalau itu untuk kebaikan. Pasti banyak perentangan dan nanti akan dirasakan suatu saat ketika kebijakan itu membuahkan hasil. Mari saatnya berbuat, bukan hanya berdebat, karena tawuran tidak akan bisa diselesaikan dengan perdebatan. Kriminalitas remaja tidak akan bisa diselesaikan dengan perdebatan. Anak-anak yang kecanduan game online tidak akan bisa diselesaikan dengan perdebatan. Anak-anak yang sering bolos setiap hari tidak akan bisa diselesaikan dengan perdebatan. Anak-anak yang melawan pada orang tuanya dan melakukan pengancaman, bahkan penganiayaan terhadap orang tuanya dan kakeknya juga tidak akan bisa diselesaikan dengan perdebatan. Negeri ini hanya akan bisa maju dengan tindakan. Terima kasih untuk semuanya. Semoga kita sehat dan terima kasih atas kritik dan sarannya. Semua dilakukan demi kebaikan. Biarkan kami bekerja dan Anda semua mengkritisi pekerjaan kami. Terima kasih ya Pak, kami sudah diundang ke sini, bertemu dengan Bapak, dan tentunya tambah motivasi nanti untuk anak-anak. Ya iya dong, ini kan bagian motivasi. Kita anak muda ini kan kaum pembaru. Negara ini merdeka karena anak muda bikin Sumpah Pemuda, ya kan? Lahirlah generasi Bung Karno, kan? Kemudian perubahan terjadi dari orde lama ke orde baru karena anak muda. Orde baru ke reformasi karena anak muda yang kritis, visioner. Kan saya seneng. Bekasi kotor nggak sih selama ini? Jujur, Bekasi kotor nggak? Jalannya kotor nggak? Pasarnya kotor nggak? Sungainya kotornya? Pengen bersih nggak? Itu kan bupatinya udah mulai tuh dipelopori oleh gubernurnya. Sekarang bupatinya udah mulai, gitu loh. Jadi kalau Andi selama ini sangat detail ngurusin anak muda itu, anak pelajar itu, karena sayang. Loh, kalau aku nggak sayang ngapain capek-capek ngurusin kali panas-panasan? Ngapain juga dihujat-hujat gara-gara ngelarang wisuda, ngelarang studi tour, ngelarang pesta-pesta di sekolah? Ngapain? Duit udah gede, tinggal aja di sini tiap hari teken aja. Semua itu dilakukan karena ada kecemasan terhadap generasi Jawa Barat di depan. Kebijakan saya sekarang, yang mereka melawan orang tuanya, di sekolahnya nggak pernah nyampe, dari rumahnya berangkat, sering bolos sekolah, merokok, bahkan eksimil, lapor ke wali kotanya, lapor ke kodimnya, anterin anak sekolahnya, panggil orang tuanya, masukin pendidikan militer. Setuju nggak? Setuju. Siapa yang waktu itu bersihin sampahnya, siapa aja? Angel, Rael, oke, yang laki-lakinya, oke. Kamu, apa yang membuat kamu tergerak bersihin sampah? Pertamanya kan karena proyek P5 Pak. Proyek P5, apa itu proyek P5? Proyek penguatan profil pelajar Pancasila Pak. Oh, jadi bersih-bersihnya di situ? Iya Pak. Di situ sampahnya banyak banget loh. Iya Pak, benar. Sampah dari mana? Sama dari warga-warga yang membuang sampah sembarangan. Termasuk sampah dari Jakarta itu? Iya betul Pak. Gitu. Bangga gak sih jadi orang Bekasi dengan lingkungan seperti itu? Kalau untuk lingkungan dan polusinya Pak, seharusnya bisa lebih baik lagi. Kalinya sebelumnya kan kali baru tuh bersih ya Pak. Saya berharap semoga kali-kali di kali baru ataupun kali-kali di tempat yang lainnya juga kembali bersih Pak. Itu baru saya bangga menjadi orang Bekasi. Apa yang membuat kamu tergerak? Karena apa ya, memang kalinya yang kurang bagus ya Pak, terus yang kurang bersih, terus sulit kayak kita langsung tergerak ke kali baru tersebut.
Yang masuk dalam kali ngikutin gubernur siapa? Judika. Judika mana Judika? Kamu masuk sungai? Iya, Pak. Turun? Turun, Pak. Wah hebat. Kenapa kamu berani masuk sungai yang kotor? Karena banyak sampahnya, Pak. Jadi sampah harus diapain? Harus dibuang, Pak, dibersihin. Harus dibuat sistem pengelolaan di tiap kelurahannya masing-masing. Kamu bertekad membersihkan sungai? Mereka tak Sekarang aja mau terus. mau terus, Pak. Terus ya, bikin kegiatan rutin pembersihan sungai. Ya kan? Boleh, Pak. Sudah punya perahu belum? Perahu belum ada, Pak. Mau naik perahu? Boleh, Pak. Jadi nanti bikin patroli sungai. Nah kemudian disiapin perahunya pakai mesin yang baik, ya kan? Nanti ada pemandunya. Di perahunya harus pakai pelampung. Kalau jatuh, ambang. Oke? Nanti saya siapin satu perahunya. Namanya patroli sungai SMA Yadika. Wah. Nah, apa yang membuat kamu tergerak turun ke sungai? Kalau nggak turun nggak diambil, berarti. Kalau tidak ada yang turun, tidak ada yang mengambil. Kalau semua orang membuang sampah, duduk di kursi, berkomentar terus di media sosial, tidak akan selesai masalah. Masalah diselesaikan kalau kita turun ke bawah. Sungai akan bersih kalau turun ke sungai. Keren. Kamu nggak jijik? Berdiri semuanya yang turun ke sungai. Semua laki-laki turun ke sungai. Yang turun ke sungai saya kasih hadiah 500.000. Kasih 500. Kamu di sini. Asik nggak? Asik, Pak. Asik nggak?